Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, mencari ikan bersama dengan ayah di kanal di Pasena, pelajar SMP tewas diterkam buaya. Itu ada personel dari Satairut juga ngikut di speed yang belah sana gitu. Ya, kita ada di sini. Satu warga kampung Bumi di Pasena Agung, Kecamatan Rawajito Timur, Tulang Bawang, tewas diterkam buaya saat mencari ikan di kanal Blok 5 wilayah setempat. Adapun korban keganasan buaya tersebut merupakan seorang pelajar kelas 2 sekolah menengah pertama bernama Holik, 16 tahun. Eko, 40 tahun, warga kampung Bumi di Pasena menuturkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 8 Januari 2023 sekitar pukul jam setengah 1 siang. Menurut Eko, pada Senin 9 Januari 2023, saat itu korban bersama sang ayah dan 5 orang lainnya pergi mencari ikan dengan memasang perangkap waring di kanal besar Blok 5. Setibanya di lokasi, seekor buaya menyambar dan membawa korban ke dasar kanal. Melihat kejadian itu, seluruh warga dibantu anggota Satpol Airut Polres Tulang Bawang serta Polsek Rawajito Selatan dan anggota Koramil langsung melakukan pengejaran dan pencarian korban. Bahkan tim menuturkan puluhan speedboat guna melacak keberadaan korban. Eko mengaku warga setempat melihat buaya tersebut membawa korban muncul sebentar ke permukaan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama hingga buaya kembali menenggelamkan dan membawa korban ke dasar kanal. Menurutnya kondisi air kanal yang pasang tinggi membuat kesulitan mencari korban. Setelah dilakukan pencarian selama 10 jam atau sekitar pukul jam 10 malam, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ditemukan terdapat satu luka gigitan akibat buaya di bagian tangan kiri korban. Dan menurutnya dalam 5 tahun terakhir sudah ada 3 kali kasus serupa di Kecamatan Rawajito, Tulang Bawang. Eko mengatakan kematian korban akibat adanya teriakan dari buaya saat menggigit hingga membawa ke dasar kanal yang menyebabkan korban tidak bisa bernafas. Menurut informasi, jenazah korban akan dimakamkan di pemakaman umum Kampung Gedung Karya Jitu, Rawajito Selatan. Berita selanjutnya, puluhan guru lulus passing grade PPK gelar demo di DPRD Lampung Selatan. Puluhan guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLPG PPK kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Lampung Selatan pada Senin 9 Januari 2023. Sebelumnya ratusan guru honorer yang tergabung dalam GLPP PPK juga pernah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lampung Selatan pada Kamis 17 November 2022 lalu. Aksi demonstrasi dilakukan untuk menuntut pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuka kuota atau formasi P3K jalur formasi guru tahun 2023 sebanyak 727 orang.
Adapun jumlah formasi 727 orang tersebut sesuai dengan jumlah sisa guru yang lulus passing grade P3K 2021 di Kabupaten Lampung Selatan. Awalnya puluhan guru berkumpul di lapangan Masjid Agung Kalianda dan kemudian dilanjutkan dengan berjalan menuju Tugu Adipura Kota Kalianda. Kemudian masa aksi berjalan menuju Sekretariat DPRD dan dilanjutkan menuju kantor BPKAD dan berorasi di depan kantor Bupati Lampung Selatan. Menurut Koordinator Wilayah GLPG P3K Lampung Selatan, Fulkam Gafiri, aksi yang dilakukan untuk menuntut pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu membuka kuota atau formasi P3K jalur formasi guru tahun 2023 sebanyak 727 orang. Hal itu sesuai jumlah sisa guru lulus passing grade P3K 2021 kemarin di Lampung Selatan yang berjumlah 727 orang. Aksi demonstrasi yang dilakukan menurutnya sebagai bukti protes dan pemerintah karena minimnya formasi yang dibuka rekrutmen P3K Guru 2022 yakni 70 formasi saja. Sehingga dari jumlah formasi tersebut tidak bisa mengkoordinir seluruh guru lulus passing grade di Lampung Selatan yang masih menyisakan 727 orang. Padahal menurut Gafiri, berdasarkan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022, guru lulus passing grade 2021 sebagai prioritas 1 atau tanpa tes. Pihaknya sudah melaporkan perihal keberatan mereka ke berbagai pihak yang bertanggung jawab. Ia juga menyebut pihaknya diminta Sekretariat Daerah Lampung Selatan untuk mengisi berkas dan menandatangani persyaratan untuk penerimaan P3K. Pihaknya tidak dapat kejelasan dan pengangkatan tersebut. Pada pihaknya sudah mengirimkan surat ke Sekretariat Daerah Lampung Selatan terkait tuntutan mereka tersebut, tetapi tidak kunjung mendapatkan balasan. Makanya Gafiri meminta Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto untuk memprioritaskan pihaknya yang sudah lulus passing grade pada tahun 2021 kemarin. Wali Kota Eva Dwiana kembali rolling 6 pejabat di pemerintah Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kembali melakukan rolling jabatan pada Senin 9 Januari 2023. Kali ini rolling dilakukan terhadap 6 pejabat tinggi Pratama atau Eselon 2 dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. 6 pejabat Pratama yang kena rolling yakni Yan Wardi yang kini menjadi asisten 3 bidang administrasi umum dari sebelumnya Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Lalu Ahmad Nur Zikri Erwandi kini menjadi Kasat Pol PP Pemerintah Kota Bandar Lampung dari sebelumnya PLT di instansi tersebut dan juga sebagai Kadis Kominfo. Muhammad Yudi kini menjadi Kadis Nanker yang sebelumnya Kadis Pariwisata. Kemudian Yustam Effendi jadi Kadis Pora dari sebelumnya menjadi Kadis Perkim. Ahmad Yusna menjadi Kepala BPBD dari sebelumnya Kadis Perpustakaan dan Arsip. Terakhir, Aryawan menjadi Kadis Pariwisata dan sebelumnya menjadi Kadis Pora. Untuk jabatan kekosongan sementara di PLT-kan, yakni jabatan Kadis Kominfo di PLT-kan ke Andi yang menjabat sebagai Kabag Protokol Pemerintah Kota Bandar Lampung. PLT Kadis Perkim adalah Yusnandi Ferianto yang juga PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah Muhammad Yusuf. Eva Dwiana mengatakan masih ada sejumlah jabatan tinggi Pratama yang kini di depannya akan diisi pejabat definitif. Eva mengatakan pertengahan akhir tahun 2023 seluruh jabatan sudah terisi semua. Ia meminta kepada para pejabat yang dilantik untuk bisa bekerja lebih baik dari memberikan yang terbaik bagi Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan memberikan beasiswa terhadap 1.000 lulusan SMP yang hendak masuk SMA atau SMK sederajat di Bandar Lampung. Lalu untuk gurunya ada beasiswa untuk mengambil S2. Berita selanjutnya, sehari petugas damkar Bandar Lampung jinakan ular king cobra dan juga ular sanca.
Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Bandar Lampung berhasil menjinakkan ular king cobra sepanjang 2 meter di kandang ayam milik Rohman, warga Kelurahan Waitataan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Minggu 8 Januari 2023 kemarin sekitar pukul jam setengah 2 siang. Danto Damkramat Kosim mengatakan, awalnya petugas mendapatkan laporan dari warga yang langsung meluncur ke lokasi untuk menjinakkan ular tersebut. Menurut Kosim, ular king cobra itu kali pertama diketahui Rohman berada di kandang ayam yang terletak di samping rumah. Dan akhirnya ular tersebut berhasil dievakuasi tim rescue dan Peleton A. Ia mengatakan unit dan dikerahkan untuk ke lokasi sebanyak 1 unit mobil rescue dan 5 personil. Sementara Sekretaris Dinas Damkramat Bandar Lampung, Ahmad Husni, pada Senin 9 Januari 2023 mengatakan, selama tahun 2023 ini, pihaknya sudah berhasil menangkap 2 ular dari 2 kecamatan berbeda. Pertama, ular king cobra ditemukan di kandang ayam milik Rohman, warga Kelurahan Waitataan. Lalu yang kedua, petugas menyelamatkan ular sanca sepanjang 1,5 meter di rumah Rizky, warga Jalan Punawirawan 7, Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Husni mengatakan petugas mendapatkan laporan dari warga langsung meluncur ke lokasi untuk menjinakkan ular-ular tersebut. Berita selanjutnya, mencuri ponsel kerabat, oknum guru di Lampung Utara ditangkap oleh polisi. Seorang oknum guru pegawai negeri sipil di salah satu SMP negeri di Lampung Utara diamankan polisi pada Minggu 8 Januari 2023. Oknum guru PNS tersebut ditangkap karena diduga telah mengambil 1 unit HP. Oknum guru PNS berinisial KM 54 tahun adalah seorang perempuan warga Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Randy Oktama membenarkan pelaku diamankan anggota Reskrim Polres Lampung Utara yang diduga mencuri HP. KM ditangkap setelah dilaporkan korban Rika Oktaria, warga Jalan Alam Syah, Ratu Perwira Negara, karena kehilangan ponsel Oppo A54. Di keterangan Eko, berdasarkan keterangan korban Rika pada Selasa 13 Desember 2022, ia melayat di kediaman kerabatnya di Desa Labuan Ratu, Sungkai Selatan. Sepulang dari pemakaman, ia pun pergi mandi dan meninggalkan HP-nya di kamar dalam keadaan diisi baterai. Setelah selesai, korban terkejut HP-nya sudah tidak ada di tempatnya. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara dan kemudian anggota melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus pencurian tersebut. Tak berselang lama, anggota berhasil melacaknya karena ponsel dalam keadaan aktif. Diketahui ponsel keberadaan di tangan KM yang tak lain adalah saudara korban. KM akhirnya dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan. Awalnya di hadapan penyidik, KM membantah melakukan pencurian. Namun ketika didalami penyidik, pelaku mengaku jika ponsel tersebut telah dijual anaknya yang berstatus mahasiswa secara online seharga Rp600.000. Berita terakhir, membeli buku di Gramedia Raden Intan setiap hari Rabu mendapatkan diskon 15%. Gramedia Raden Intan Lampung memberikan promo menarik di bulan Januari 2023 untuk pelanggan setianya. Store Operation Association Gramedia Raden Intan Bandar Lampung (ARSI) mengatakan, promo ini salah satunya promo yang berlaku di Gramedia Raden Intan Lampung, di Gramedia lain seluruh Indonesia, dan gramedia.com. Promo ini berlaku hingga 31 Januari 2023. Promonya yakni ia melakukan pembelian buku terbitan Gramedia di hari Rabu mendapatkan diskon 15%. Tetapi jika melakukan pembelian buku terbitan Gramedia di hari Jumat dan Sabtu mendapatkan diskon 10%. Promo ini berlaku transaksi pembelian menggunakan BCA, tarik balik tahapan ekspres BCA, flash, kartu kredit, BCA Mobile, My BCA maupun Sakuku. Selain itu, promo ini juga berlaku untuk kartu debit Mastercard, kartu kredit Visa, dan Mastercard Serial Virtual Account di gramedia.com. Di gramedia.com, kode promo diskon pesanan adalah BCA XGC 15.
Sementara itu untuk promo diskon 10% adalah BCA X GVC 10%. Promo ini berlaku melakukan pembelian buku terbitan Gramedia menggunakan OVO dan dapat cashback 15.000. Cashback tersebut diberikan dalam bentuk OVO Point. Ada juga promo diskon 20% untuk seluruh buku terbitan Cahaya 12 dan Semesta. Ada juga promo lain yaitu diskon 40% aksesoris komputer, Everstack Backpack potongan harga dari 349.000 menjadi 250.000. Selanjutnya ada promo yang berlaku hingga 15 Januari 2023. Promo ini yakni tas Eversafe Neo 2 dan juga Eversafe Neo 3 diskon 50%, lalu beli 2 gratis 1 hand sanitizer. Menurut Arsy, pada Senin 9 Januari 2023. Selain itu masih banyak promo menarik lainnya di Gramedia Raden Intan, Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.